Pernahkah kalian ke pasar tradisional atau ke supermarket? Yang di situ ada pasar buah atau outlet buah. Kalau kita lihat, untuk buah itu dikelompokkan masing-masing loh. Jadi tampilannya itu rapi banget, jadi kita milihnya gampang. Kalau misalnya hewan nih, pernah kalian dengar kalau hewan tuh ada hewan ternak, ada hewan peliharaan, ada hewan liar. Di kelompok-kelompokan ya. Lalu apa itu pengelompokan? Atau tujuannya apa ya itu dikelompokkan? Yuk simak di video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Halo adik-adik semua, kembali bersama Mr. Klik dan kali ini kita akan membahas tentang pengelompokan makhluk hidup. Jadi, pengelompokan makhluk hidup ini nama lainnya adalah klasifikasi makhluk hidup. Pengelompokan itu sama juga dengan klasifikasi. Dasar untuk pengelompokan makhluk hidup itu adalah kesamaan ciri-ciri makhluk hidup. Ini yang menjadikan nanti adalah ada pengelompokan tumbuhan, ada pengelompokan hewan, dan pengelompokan yang lain. Dasarnya adalah kesamaan ciri. Baru kita bisa mengenali makhluk hidup tersebut. Tujuan khusus dari klasifikasi makhluk hidup itu antara lain yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Yang kedua adalah mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga adalah mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Dan yang keempat adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui. Kita tahu tujuan dari klasifikasi itu secara khusus itu ada 4. Apa saja? Yuk kita ulang sekali lagi. Yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga adalah mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat itu adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui. Itu adalah tujuannya. Lalu dasar pengelompokannya apa ya? Kita juga harus tahu tidak hanya sama atau berbeda. Tapi ada beberapa dasar pengelompokan untuk makhluk hidup. Kita akan cermati dasar untuk klasifikasi makhluk hidup. Dasar untuk klasifikasi makhluk hidup yang pertama adalah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup itu berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Yang ketiga adalah klasifikasi makhluk hidup itu berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Dengan dasar ini, kita akan tahu pengelompokan makhluk hidup dan pemanfaatannya tentunya. Dengan ilmu klasifikasi makhluk hidup, kita dapat memanfaatkan makhluk hidup yang di sini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, selain memenuhi kebutuhan juga menjaga lingkungan tentunya. Dari pengelompokan-pengelompokan ini, itu ada ilmuwan yang dari pertama sudah mengelompokkan makhluk hidup. Nah, ada yang namanya di sini adalah takson atau pengelompokan makhluk hidup. Takson adalah kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki banyak persamaan ciri. Jadi, takson itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan takson antara lain kingdom, kalau hewan itu filum, kalau tumbuhan itu divisio, terus ada kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Jadi paling tinggi itu adalah kingdom. Yang paling bawah itu adalah spesies. Semakin tinggi kingdom itu anggotanya atau hewan atau manusia itu kelompoknya semakin banyak. Tapi cirinya agak beda-beda. Kalau semakin turun nih, itu makhluk hidupnya semakin sedikit. Cirinya semakin banyak atau semakin mirip kalau di sini. Di tingkat spesies itu semakin mirip. Nah, itu tingkatan takson. Untuk mempermudah ada jurusnya nih, untuk mempermudah. Jurus untuk menghafalkannya kita pakai yang hewan ya. Jadi kalau untuk mempermudah itu pakainya
KFC, oleh-oleh familiku, gurih sekali. Coba kita ulang. KFC, oleh-oleh familiku, gurih sekali. K itu kingdom, F itu film, C itu kelas, oleh-oleh, O itu ordo. Terus familiku itu family, gurih itu genus, sekali itu spesies. Jadi KFC oleh-oleh familiku gurih sekali. KFC oleh-oleh familiku gurih sekali. Itu kuncinya loh. Hanya bedanya di F. Film itu untuk hewan, divisio untuk tumbuhan. Nah, ilmuwan-ilmuwan ini mengelompokkan itu dari awal itu ada yang namanya Aristoteles. Aristoteles itu mengelompokkan makhluk hidup menjadi 2 kingdom. 2 kingdom saja. Kita lihat di sini bahwa ada 2 kingdom. Yang pertama itu membaginya adalah plantae dan animalia. Baru berkembang menjadi sistem klasifikasi 3 kingdom, yaitu plantae, animalia, dan fungi. Berkembang lagi menjadi monera, plantae, animalia, dan fungi. Terus berkembang menjadi 5 kingdom. Ini yang fenomenal sebenarnya yang 5 kingdom. Itu ada monera, plantae, animalia, protista, dan fungi. Terus klasifikasi 6 kingdom, yaitu plantae, animalia, protista, fungi, archaea, bakteria, dan monera. Itu sejarahnya sampai sekarang yang dipakai adalah 6 kingdom. Tapi ada ilmuwan yang sangat berkesan di klasifikasi makhluk hidup. Itu adalah Carolus Linnaeus dan Robert Whittaker. Siapa dia? Kita akan lihat di video selanjutnya. Tapi sebelumnya kita akan simpulkan dulu pembelajaran kali ini. Bahwa kita sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Kita sudah belajar tentang pengelompokan makhluk hidup yang disebut dengan klasifikasi makhluk hidup. Tujuan dari klasifikasi itu antara lain adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Yang kedua adalah mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup jenis lain. Yang ketiga adalah mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat adalah memberi nama makhluk hidup yang belum dikenal. Itu adalah tujuan dari pengelompokan atau klasifikasi. Lalu dasar klasifikasinya apa? Yuk, disimak. Dasar klasifikasi makhluk hidup itu antara lain adalah berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Yang kedua adalah berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Nah, klasifikasi ini dikumpulkan berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Kita juga sudah belajar tentang takson nih, pengelompokan makhluk hidup. Ingat ya, KFC, oleh-oleh, familiku gurih sekali. Kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Ingatnya adalah KFC, oleh-oleh, familiku gurih sekali. Semoga video tentang penjelasan klasifikasi makhluk hidup ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih.